bensound.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kelas 6 dan A dan 6B ya. Semoga yang di rumah dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan siap belajar di masa pandemi sekarang ya. Untuk anak-anak yang berada di rumah atau yang kebagian jadwal daring untuk pekan ini ya, Pak Salman dan Bu Gina sudah menyiapkan materi pembelajaran ya berupa video. Untuk awal kali ini videonya kita akan belajar yaitu tema 1, selamatkan makhluk hidup ya. Yang akan kita bahas ini adalah pembelajaran 1 dan juga pembelajaran kedua. Pekan kemarin kelas 6 sudah diberikan tugas dan juga sudah ada penilaiannya ya, yaitu berupa piagam penghargaan kepada pemenang presentasi terbaik mengenai bunga dan juga beberapa bagiannya dan juga fungsinya ya, dan juga keterkaitan antara surat Al-Hijr ayat ke-22 dan perkembangbiakan bunga. Nah, untuk pada kesempatan kali ini ya, Pak Salman akan menjelaskan mengenai beberapa bagian lagi yang belum kita bahas di pekan kemarin ya. Kita mulai ya. Di pembelajaran pertama ya, ini ada yang namanya teks laporan ya. Teks laporan itu dia berisi berupa informasi berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan. Pak Salman ambilkan contoh, jangan jauh-jauh lah, misalkan ya kalian mempunyai seekor hewan peliharaan ya, contoh misalkan kelinci. Nah, kalian bisa tuh ngamatin apa sih kelinci itu makannya apa, terus berkembangbiaknya gimana ya, apa yang membuat kalian senang dengan kelinci misalkan gitu ya. Nah, itu bisa kalian buat teks laporannya ya. Di teks laporan juga itu terdapat ide pokok ya. Nah, di sini ada Pak Salman ambilkan contoh pohon singkong ya. Pohon singkong ini diamati oleh kalian ya, dan ide pokok dari pohon singkong itu ya, di sini ada sebuah teks yaitu selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia terdapat pula singkong ya. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar ya, yang ada di bawah ya. Nah, itu adalah bagian dari singkong yang dimakan oleh menjadi pengganti sebagai pengganti nasi dan jagung atau makanan pokok. Daunnya bisa dimakan, bisa ya. Daunnya bisa dimakan. Batangnya juga bisa ditanam kembali ya. Batangnya bisa ditanam kembali. Nah, ide pokoknya ya, ide pokok paragraf tersebut adalah singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia ya. Itu pokok ya. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Nah, ini sepintas saja ya. Pak Salman akan menjelaskan tentang perkembangbiakan generatif ya. Perkembangan generatif atau perkembangbiakan tumbuhan ya, ada dua.
Yang pertama itu perkembangan generatif dan juga perkembangbiakan vegetatif. Nanti yang vegetatifnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, kita akan bahas tentang masalah perkembangan generatif ya. Perkembangan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Ya. Kemarin sudah dijelaskan ya. Kemarin sudah dijelaskan mengenai perkembangbiakan bunga ya. Alat kelamin betina dari bunga itu adalah apa? Putik ya. Dan alat kelamin jantan di bunga itu adalah benang sari. Nah, itu kalian sudah mengerti ya. Kemarin sudah Pak Salman dan Bu Gina sudah menjelaskan mengenai dan sudah dikasih tugas ya, menggambar gambar bunga sempurna dan juga bagian-bagiannya, dan juga menuliskan beberapa fungsinya. Nah, yang itu Pak Salman anggap kalian sudah hafal ya, sudah mengerti lah insya Allah. Nah, jadi perkembangbiakan generatif itu secara kawin ya, kurang lebih seperti itu. Nah, alat kelamin untuk bunga yaitu Pak Salman jelaskan lagi, benang sari untuk alat kelamin jantan dan putik untuk alat kelamin betinanya ya. Nah, ini perkembangbiakan secara generatif ya. Perkembangbiakan secara generatif ya. Peristiwanya adalah tumbuhan terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh atau nempel ke kepala putik ya, nempel ke kepala putik. Nah, lalu proses berikutnya adalah terjadi peristiwa pembuahan ya, yaitu serbuk sari melebur ya dengan sel telur atau di dalam sel kelamin betina, masuk melebur ke situ. Nah, lalu proses berikutnya adalah pembuahan menghasilkan zigot. Ya, zigot ini tumbuh menjadi embrio atau tunas, tumbuh di dalam biji ya. Nah, biji yang berada di dalam tunas itu dia akan berkembang. Nah, lalu bakal biji ya, berkembang menjadi bakal biji. Lalu proses berikutnya adalah di sini biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, proses seperti ini ya. Lalu dia tumbuh, ada akarnya, lalu nunggu bakal daun. Nah, lalu menjadilah tumbuhan baru, akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa ini berbunga dan menghasilkan biji kembali. Nah, seperti itu perkembangan biakan secara generatif yang terjadi pada tumbuhan ya, pada tumbuhan seperti itu. Perkembangan generatif secara kawin ya, sel kelamin betina ya, atau sel kelamin jantan ya bertemu dengan sel kelamin betina ya, benang sari nempel di kepala putik ya. Serbuk benang sari dia masuk ya, mencari sel buah ya, bakal buah. Nah, seperti itu prosesnya, seperti ini ya, terus alurnya seperti itu ya. Next. Nah, ini perkembangan biakan generatif atau secara kawin ini pada tumbuhan dimulai dengan penyerbukan tadi ya, penyerbukan antara benang sari, dia nempel di kepala putik ya, nempel di kepala putik. Nah, berdasarkan letak benang sarinya ya, berdasarkan letak benang sarinya ini penyerbukan dibagi beberapa macam ya. Yang pertama itu adalah kleistogami, yaitu penyerbukan oleh tumbuhan itu sendiri tanpa perantara. Jadi ada tumbuhannya bareng ya, samping-sampingan ya, samping-sampingan. Lalu ada lagi anemogami ya, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin. Nah,
ini berdasarkan alat bantunya ya. Berikutnya Zidogami, yaitu dibantu oleh hewan ya. Dibantu oleh hewan. Berikutnya Hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan Antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, terjadi pada bunga vanili dan beberapa jenis anggrek. Jadi macam-macam penyerbukan ini dibantu oleh dibantu oleh perantaranya. Ya mohon maaf tadi Pak Sar menjelaskan berdasarkan penyerbukan benang sari, itu salah. Ini berdasarkan ya, berdasarkan perantaranya. Ada kleistogami tanpa perantara ya, dengan tumbuhan itu sendiri. Anemogami, yaitu penyerbukan dengan angin ya. Zidogami, yaitu penyerbukan dengan dibantu dengan hewan. Hidrogami, yaitu penyerbukan dengan bantuan air. Dan antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan manusia, terjadi pada bunga vanili yaitu. Nah, ini yang kemarin saya suruh sama kalian, yaitu menuliskan surat Al-Hijr ya. Salah satunya ada di sini nih, penyerbukan dengan angin, yaitu anemogami ya. Ini sudah termaktub di dalam surat Al-Hijr ayat ke-22 ya. Al-Hijr ayat ke-22. Nah, ini lebah ya. Lebah itu adalah salah satu tumbuhan yang atau salah satu hewan yang membantu penyerbukan bunga ya. Jadi dia tidak hanya mengambil madunya saja, tapi juga dia membantu perkembangbiakan bunganya ya. Ini ada juga di surat dalam Al-Quran, salah satu hewan yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu lebah ya. Nah, lalu ini macam-macam penyerbukan berdasarkan asal benang sarinya. Nah, yang pertama itu penyerbukan sendiri. Artinya kalau penyerbukan sendiri itu bunganya satu ya, dalam satu tangkai. Dalam satu tangkai dia membuahi sendiri. Nah, dalam satu tangkai yang ini. Nah, lalu ada lagi penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu dalam satu tangkai ada dua bunga ya, ada dua bunga. Nah, jadi bunga yang satu nempel dia di bunga yang sebelahnya, tapi masih dalam satu tangkai ya. Kalau penyerbukan silang itu serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga yang lain, tapi masih yang sejenis ya, tetapi berbeda tumbuhan. Jadi ada dua bunga, ada dua tumbuhan ya, ada dua tumbuhan. Dia benang sari tumbuhan satunya nempel di atau menempel di tumbuhan yang lainnya ya, tapi jenis tanamannya itu sama ya, jenis tanamannya sama, itu namanya penyerbukan silang. Dua tumbuhan ya, tapi satu jenis tanaman ya. Lalu ada lagi yang namanya penyerbukan bastar ya. Penyerbukan bastar ini serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berbeda dari tumbuhan ya, yang memiliki berbeda varietasnya ya. Jadi penyerbukan bastar silang antar tumbuhan ya. Kalau penyerbukan silang itu dia tumbuhannya dua, tapi dengan jenis yang sama ya, dengan jenis yang sama itu penyerbukan silang. Tapi kalau penyerbukan bastar itu berbeda ya, tumbuhannya berbeda, tanamannya juga berbeda ya, berbeda jenis tanaman. Nah ini bunga apa ini ya? Ini adalah bunga kertas ya.
bunga kertas ini adalah bunga yang menjadi bunga nasionalnya Malaysia, ya. Bunga nasionalnya Malaysia. Nah, bunga kertas. Nah, kalau kita ngomongin Malaysia itu adalah tetanggaan ya dengan kita ya. Tetanggaan dengan kita, berada di sebelah utara ya, sebelah utara perbatasan negara kita. Nah, ngomong Malaysia, dan berikut kira-kira apa ya? Sebutkan persamaan ya, sebutkan persamaan dan perbedaan yang terjadi yang ada di dua negara ini ya, Indonesia dan Malaysia. Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun sebetulnya ya, satu rumpun, satu nenek moyang ya. Nah, satu rumpun tetangga. Dan coba kalian cari ya, ini jadi tugas pertama kalian, coba cari perbedaan dan juga persamaan dari kedua negara ini, Indonesia dan juga Malaysia ya. Dicari perbedaannya apa, persamaan juga Pak. Nah, ngomong-ngomong Malaysia dan Indonesia ini, Indonesia dan Malaysia ini terletak di benua Asia Tenggara ya, benua Asia Tenggara. Nah, benua Asia Tenggara ini ada berapa negara kira-kira? Masih ada yang ingat nggak? Berapa negara? Ya, ada 10 kalau tidak salah ya. Nah, tugas lagi bagi kalian ya di kelas 6, coba cari Quran surah apa dan ayat keberapa di mana Allah menyuruh kita untuk saling rukun atau berkenalan antar sesama bangsa ya. Ada tuh, dan Allah menciptakan kalian berbangsa-bangsa. Nah, untuk gitu ya. Nah, coba kalian cari itu. Nah, itu sudah disuruh sama Allah untuk kita saling berkenalan ya, antar bangsa ya. Coba cari Quran surah apa dan ayat keberapa ya, di mana Allah menyuruh kita untuk saling berkenalan, hidup rukun ya, dan antar sesama atau antar sesama bangsa ya. Tugas kedua itu. Oke, nah ini adalah negara-negara peta di benua ASEAN ya, Asia Tenggara, katanya ASEAN. Ada Indonesia, lalu sebelahnya juga ada Singapura sebelah sini, lalu ada Malaysia itu dua di sini dan di sini ya, Malaysia ini. Lalu ada Brunei itu bagian kecil di sini, Brunei kecil, petanya kecil. Lalu di atasnya lagi ada Filipina, Kamboja ya, Thailand, Vietnam, Laos, dan juga Myanmar. Nah, ada berapa ini? Satu lagi di sini ada belum tertulis, Timur Leste ya, Timur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lagi Timur Leste di sini ya. Timur Leste. Nah, next coba kita lihat, ini adalah suku bangsa yang ada di Asia Tenggara ya. Ada Myanmar, itu suku bangsanya yang mayoritas suku Burma, San, Karen 60%, 6%, Rakhine 4%. Nah, lain-lain waktu Tiongkok dan Indo Arya lah. Ya, Laos itu ada Lao darat rendah, Lao Tiu, Lao Soung. Ya, angka kebenarannya itu. Ada Vietnam. Vietnam itu ada suku Vietnam, Tionghoa, Thai, dan lainnya. Kamboja itu ada suku Khmer, Tionghoa, suku Vietnam, dan lainnya. Thailand itu ada suku Thai, Tiongkok 14%, Melayu 4%, Khmer 3%, dan lainnya ya. Malaysia itu ada suku Melayu dan orang asli 60%, Tionghoa 30%, Tamil 6,4%, dan lainnya 2%. Singapura itu mayoritas Tionghoa, Melayu ada 15%, Indo Arya 7%, dan lainnya 2%.
Ya, suku Melayu itu ada 6%, 9% di Brunei, ya. Tionghoa, suku pribumi Brunei 6%. Nah, di Filipina ini ada 80%-nya itu Filipino, ya. Tionghoa, Indo-Arya, bangsa Eropa, dan lainnya 2%. Nah, Indonesia, nah ini ada suku Jawa, macam-macam di Indonesia nih ya. Suku Jawa, suku Aceh, suku Sunda, suku Madura, dan lain-lainnya itu totalnya ada 33 yang lainnya ya. Jadi satu lagi yaitu yang belum tertulis di sini yaitu Timur Leste, ya. Timur Leste yang merdeka di zamannya Pak Habibie, ya, merdeka dari Indonesia, memisahkan dari Indonesia, yaitu Timur Leste, ya. Next, nah ini salah satu dasar kuat dari negara Indonesia ataupun negara-negara lain itu ada salah satunya adalah dia harus memiliki dasar negara, ya, memiliki dasar negara, di mana dasar negara ini, ya, terutama di Indonesia, yaitu adalah Pancasila. Ya, ada 5 silanya. Ya, ada 5 yang akan kita bahas kali ini, hanya ada 2, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan yang sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya bintang di tengah-tengah, ya, gambar burung Garuda, lalu ada gambar bintang, nah itu gambar lambang dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai yang terkandung di dalam sila pertama yaitu dia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mensyukuri segala apa yang ada di alam semesta, mengakui kebebasan memeluk agama, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama, ya, mengakui kebebasan memeluk agama, yang menghormati, ini yang paling penting, dengan saling menjaga kerukunan, ya. Jadi kalau misalkan di rumah kalian ada teman kalian yang beragama non muslim, ya, lalu beribadah, nah kalian jangan menghalang-halangi, ya, jangan menghalang-halangi, ya. Bermain seperti biasa, tapi ingat ada batasan-batasannya, ya, ada batasan-batasannya antara yang kalian muslim dan juga non muslim, ada batas-batasannya, ya. Kalau sudah menyangkut akidah, nah itu batasannya adalah akidah, ya, batasannya ada akidah. Tapi kalau berteman, bertetangga, bersosialisasi, ya, itu sama, ya, itu sama, dasarnya sama, ya, jangan di beda-bedakan, ya. Kalau misalkan kalian bergaul dengan yang non muslim, tapi ada batas-batasannya, masih ada batas-batasannya, yaitu secara kalau akidah, ya. Berteman, main kelereng, main apa terserah, boleh, ya. Sakit ditengok, yaitu adalah salah satu kewajiban tetangga, ya. Misalkan dia sakit, ya ditengok, ya. Dia butuh bantuan, ya dibantu, ya. Oke. Lalu ada lagi sila kedua, itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab ini Pak Salman kan ambilkan contoh masa sekarang itu banyak yang terkena COVID, ya. Yang terkena COVID, di mana saudara-saudara kita, bahkan juga teman-teman tetangga kita banyak kena COVID. Nah, itu dibantu, yaitu adalah salah satu wujud dari sila kedua, ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, membantu sesamanya, ya. Sila kedua ini mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia, dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban, ya. Nilai-nilai terkandungnya yaitu mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, mengembangkan sikap tenggang rasa, ya, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, itu
adalah makna yang terkandung di dalam sila kedua. Nah, di Pancasila sendiri itu ada monumennya, ya. Ada monumennya, ya. Ada monumennya, yaitu monumen Pancasila, ya. Monumen Pancasila. Nah, monumen Pancasila ini berbentuk patung, ya. Di belakangnya gambar tersebut itu ada burung Garuda, ya, di mana dia membawa perisai lambang-lambang Pancasila. Di depannya itu adalah 7 pahlawan revolusi. Nah, ngomong mengenai patung, nah ini patung itu adalah karya seni 3 dimensi yang menirukan bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tersebut. Tapi kita ada batasan-batasannya ya sebagai seorang muslim, ya, ada batasannya untuk karya-karya seni, ya. Nah, ini di ibu kota Jakarta itu ada beberapa banyak sekali patung-patung yang ada di Indonesia yang melambangkan dia memiliki makna yang berbeda-beda, ya. Ini pasal menyebutkan 10 adalah Monas, ya, ada patung Selamat Datang, lalu ada patung Dirgantara, patung Jenderal Sudirman, patung Arya Wijaya, ya, macam-macam kuda. Lalu di sini ada patung pahlawan, patung pemuda dan bangunan, patung pembebasan Irian Jaya, patung Irian Barat, patung Pangeran Diponegoro, dan tugu proklamasi, ya, ini ya, tugu proklamasi. Itu macam-macam patung yang memiliki nilai sejarah di bangsa Indonesia, ya. Nah, fungsi patung ini Pak Saman tuliskan, yaitu mengenang jasa pahlawan, ya, yang ada di atau peristiwa bersejarah suatu bangsa, dan pelengkap konstruksi bangunan, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya, serta dan dinikmati keindahan bentuknya, yaitu fungsi-fungsi patung. Oke, sekian saja pertemuan kita pada kali ini, ya. Ingat tadi tugasnya ada 2, yaitu yang pertama menyebutkan perbedaan dan persamaan dari negara kita Indonesia dan juga Malaysia, tetangga kita, dan juga menyebutkan, sekalian tuliskan, ya, Quran surah keberapa dan ayat keberapa yang Allah menyuruh kita untuk hidup rukun, saling berkenalan, ya, antar sesama bangsa. Oke. Pak Salman akhiri, Bilta Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.